Para hakim konstitusi tengah tersandung dugaan pelanggaran kode etik. Sejumlah laporan masuk ke Majelis Kehormatan MK. Sebagian diantaranya menyoal putusan perkara nomor 90 tahun 2023 yang kemudian membuka jalan bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden. Betulkah telah terjadi pelanggaran kode etik dalam putusan hakim MK? Kami sudah bersama dengan Ketua Pengurus Harian PBHI, Julius Ibrani, yang ikut melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim MK, dan juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Selamat sore. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum Elvira. Baik, waalaikumsalam. Saya sekarang ke Bang Julius terlebih dahulu. Tadi informasi di awal kembali ya, hari ini sudah diperiksa hakim dari Mahkamah Konstitusi. Kalau Bang Julius sendiri kan sempat diperiksa juga ya sebagai pelapor. Temuannya saat itu seperti apa dan apa saja yang kemudian keterangan yang disampaikan? Ya, pertama saya jelaskan begini. Jadi laporan kami pada intinya dibagi ke dalam 3 klaster. Ya, pertama soal administrasi, yang kedua soal formil, dan yang ketiga adalah soal material yang kaitannya dengan substansi. Dan kami merujuk pada semua dokumen, semua proses yang ada di internal Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Misalnya soal administrasi, ketika ditemukan ada permohonan perbaikan yang diupload oleh Mahkamah Konstitusi secara resmi tapi tidak ada tanda tangannya, dan itu diafirmasi di dalam ruang sidang, masuk ke dalam risalah. Lalu juga soal sudah ada pencabutan perkara lalu kemudian dibatalkan, lalu itu tidak dibahas dan tidak keluar penetapan sebagaimana mestinya hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Lalu juga soal klausa sedang yang sebetulnya tidak diajukan oleh pemohon, tidak juga masuk ke dalam pembahasan secara substantif, lalu kemudian masuk ke dalam amar putusan. Nah, yang pada intinya kami ajukan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini, bagaimana kaitan antara pelanggaran-pelanggaran tadi yang mempengaruhi sikap dan perilaku hakim sehingga kemudian memutuskan apa yang tercantum pada amar putusan. Jadi saya pikir ini juga apa yang kami lihat di dalam putusan terkait dengan keterangan dari hakim Profesor Arief Hidayat, kemudian Saldi Isra, dan yang lainnya yang cukup relevan menggambarkan situasi pembahasan perkara tersebut. Nah, ini yang tidak baik dan ini juga yang menjadi problem di ruang publik. Kami berharap agar ini jadi satu titik balik untuk memperbaiki kembali, membersihkan kembali Mahkamah Konstitusi. Jadi poin kami sebetulnya di situ, Elvira. Oke, baik. Ingin mengklirkan lagi, jadi kemudian dari PBHI sendiri ini yang disoal adalah putusan perkara nomor 90 tentang batas usia yang kemudian ini menjadi karpet merah bagi Gibran untuk maju menjadi bakal calon wakil presiden. Begitu ya, Bang ya? Ya, betul sekali. Karena di dalamnya kami sudah melihat juga ada titik yang namanya relasi yang menyebabkan dugaan kuat konflik kepentingan di situ. Karena tercantum, ini satu-satunya permohonan yang mencantumkan nama Gibran yang kita tahu. Ya, Gibran adalah anak Presiden Joko Widodo sekaligus keponakan dari Ketua MK. Dan ini sempat menjadi alasan Ketua MK ketika itu Anwar Usman untuk tidak membahas perkara di gelombang pertama, tapi tiba-tiba muncul, dan ini yang disebut Prof. Jimli adanya dugaan kuat kebohongan, gitu Elvira. Saya sekarang ke Bang Habib karena tadi juga disebutkan di informasi awal dari 21 laporan yang masuk ke Majelis Kehormatan, 10 diantaranya menyoal mengenai Anwar Usman, posisinya dan juga relasinya dengan kita tahu Gibran Rakabuming bakal calon wakil presiden yang Gerindra usung. Bagaimana Anda melihat banyaknya laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran kode etik ini? Bang Habib? Masih di mute? Masih di mute, Bang? Oke. Halo, udah bisa didengar? Sudah. Silakan, Bang Habib. Ya. Ya, saya pikir ini cuma 21 laporan ya, sama sekali tidak banyak ya, berbanding dengan jutaan orang yang menerima dan mensyukuri putusan MK ya. Mereka mengadakan berbagai acara, berterima kasih bahwa secara substansi anak muda bisa menempatkan representasinya dalam kontestasi politik yang paling bergengsi ini ya. Jadi nggak ada masalah, itu hak masyarakat. Cuma memang kami sebagaimana saya sampaikan tadi melihat ada peta ya soal pihak-pihak yang merespon putusan Mahkamah
konstitusi ini. Yang pertama tentu ada intelektual kritis seperti saudara saya Bung Julius ini ya, yang memang sangat kritis. Segala sesuatu yang dianggap bersumber dari kekuasaan akan mereka kritisi. Memang mereka orang yang idealis ya dan menyampaikannya dengan tulus. Tetapi ada juga sebagian besar masyarakat pihak ya yang menjadikan ya putusan MK ini ya sebagai ajang untuk entry point menggagalkan justru pencawapresan Mas Gibran. Salah satunya adalah dua cara yang dilakukan yang kami duga adalah pertama dengan menaikkan isu hak angket ya terhadap putusan MK yang jelas ini merupakan sesuatu yang sangat tidak lazim ya karena putusan MK tidak bisa dijadikan objek hak angket. Yang kedua mendorong isu MK ini ya agar bisa membatalkan putusan MK. Nah ini juga sangat tidak lazim. Tidak pernah ada ceritanya putusan Mahkamah Kehormatan MK membatalkan putusan MK. Ada tiga presiden yang saya harus sebutkan ya. Yang pertama kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu Akil Muhtar. Dia mengadili perkara PHPU berbagai perkara di mana terbukti dia melakukan tindak pidana korupsi menerima suap. Perkara terhadap Akil Muhtar ini berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak bisa membatalkan putusan MK terkait perkara yang dia adili tersebut. Lalu ada juga ya perkara Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang mengadili perkara PU pengujian undang-undang dalam undang-undang yang diuji adalah Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ini terbukti inkrah, tetapi putusan pidana tersebut tidak bisa membatalkan putusan MK yang sama. Nah, kemudian juga putusan MK ini atau keputusan Majelis Dewan Etik waktu itu namanya MK tidak bisa ya membatalkan putusan lembaga lain. Contoh, Hakim Konstitusi Arief Hidayat ya yang kemarin kita lihat seperti pahlawan. Ini kan dua orang yang dua kali sudah terbukti melanggar kode etik di Mahkamah Konstitusi. Terakhir orang ini ya dihukum karena ya bertemu dengan Komisi Hukum DPR sebelum dia melakukan fit and proper agar terpilih kembali sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, dia dijatuhi hukuman melanggar kode etik. Orang ini Arief Hidayat ini ya dijatuhi hukuman, tetapi keterpilihan dia sebagai hakim konstitusi berikutnya tidak dibatalkan. Nah, jadi memang kalau outputnya MK itu memang hanya soal kode etik orang per orang. Nah, sehingga kalau ada pihak yang mendorong pertama soal hak angket terhadap putusan MK, yang kedua mendorong putusan agar putusan MK membatalkan putusan MK, saya sangat curiga ya. Maksudnya bukan lagi soal penegakan hukum, tapi ini memang sangat politis ya. Ini ingin menjegal ya saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Oke, baik. Dengan adanya beberapa poin yang tadi disampaikan, pertanyaan saya, siapa kemudian pihak yang ingin menjegal? Apakah kemudian Gerindra sudah mendeteksi siapa pihak mana? Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Saya kembali ke Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Bang Habib sudah bersama kami? Ya, halo. Oke, tadi sempat terputus pertanyaan saya jika kemudian tadi sangat firm Bang Habib mengatakan bahwa sangat yakin ada upaya untuk menjegal bakal calon wakil presiden Anda. Pertanyaan saya sekarang siapa? Ya, saya nggak mau sebutkan orang. Saya nggak mau sebutkan nama. Tapi kalau orang sudah tidak berbicara hukum, sudah ngomong azas pokoknya, ya memaksakan kehendak, ya dengan menyampaikan narasi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bisa dijadikan objek hak angket, lalu orang mendorong putusan MK bisa membatalkan putusan MK. Saya berpikir ini orang tidak lagi berbicara soal hukum, tapi tentu ada latar belakang politik. Nah, ini yang penting supaya menjadi pengetahuan kita semua. Jadi gitu loh. Jadi kalau orang politis kuat. Kalau aktivis ya
intelektual seperti Pak Julius Ibrani ini, dia kalau melihat orang terinjak kakinya dia bisa berteriak. Tapi kalau politisi dia baru berteriak kalau kakinya sendiri terinjak gitu. Jadi ini kita harus menunjukkan semua itu pada proporsinya gitu loh. Oke. Jadi ketika menjadi politik saya pikir ini sudah nggak sehat lagi. Oke, Ya. Bang Julius ingin menanggapi? Ya, pertama begini, saya katakan sebetulnya ya kami sangat menyetujui apabila ada diskursus di Mahkamah Konstitusi untuk membahas soal usia yang membuka ruang bagi anak muda. Itu poin penting gitu. Tetapi yang terjadi di dalam itu bukan diskursus soal usianya karena pada faktanya putusan itu tidak mengubah umur 40. Itu satu gitu. Yang muncul adalah pada saat amar putusan di bagian sepanjang tidak dimaknai secara konstitusional bersyarat dia adalah dia menduduki jabatan publik gitu yang dipilih melalui pemilihan umum gitu. Nah, di bagian itu tidak pernah dibahas secara detail apakah dia sedang itu masuk ke dalam kategori yang diajukan dalam permohonan. Nah, saya pikir ini jadinya agak misleading ya, misleading dalam arti jadi ini bukan soal anak mudanya ternyata, ini soal kepala daerah yang sedang atau pernah menjabatnya. Nah, poinnya sebetulnya di situ. Saya berkali-kali katakan begini, kalau proses ini dilakukan secara konsisten, secara terbuka, tidak ada pelanggaran, tidak ada kejanggalan, saya pikir tidak akan ada yang mempermasalahkan Gibran maju sebagai cawapres. Mau dia cawapresnya Prabowo, mau dia cawapresnya Ganjar, mau dia cawapresnya Anies, karena basis proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, putusannya, pertimbangannya itu sempurna, tidak akan ada yang mempersoalkan itu. Makanya kami bilang berkali-kali, kami sempat ditanyakan oleh Prof. Jimli dengan tegas gitu, bahwa tolong identifikasi kepentingan kalian apa. Ya kami dengan jelas, ini kepentingan untuk menjalankan mandat organisasi sebagai lembaga hak asasi manusia. Tidak ada kepentingan politik, maka yang kami soroti adalah proses di Mahkamah Konstitusi oleh hakim konstitusi. Nah ini yang kemudian menimbulkan problematika yang berdampak pada putusan. Nah itu yang jadi fokus kami. Tapi jika kemudian dibaca ini ada kaitannya dengan unsur politis untuk menjegal sosok Gibran menjadi bakal calon wakil presiden, terutama teman-teman yang melapor ke Majelis Kehormatan. Jadi tadi saya katakan begini, kalau dianggap menjegal, kami tidak pernah tidak setuju umur 40 untuk diturunkan. Kami setuju, itu poinnya. Itu dulu ya. Tapi kemudian ketika dia menuliskan ini pernah atau berpengalaman, itu artinya post factum Elvira. Artinya dia sudah menyelesaikan masa jabatannya. Tapi ketika tanda kutip seperti ada penambahan klausa yang tidak dibahas, yaitu berupa sedang, nah disitulah pintu masuk pertanyaan kami, siapa yang memanfaatkan sedang ini? Gitu. Ya tentu ini kemudian semua merujuk kepada nama yang dijadikan legal standing atau kedudukan hukum dalam permohonannya. Siapa dia? Ya Gibran. Gitu. Jadi dengan logika ini kami bilang kalau ada pertimbangan yang kuat, kalau ada diskursus yang panjang, ada ahli dan segala macam yang mengatakan bahwa elected officials, which means pernah atau sedang, kami tidak akan protes soal itu. Jadi kenapa kemudian ini berdampak pada pencalonan Gibran? Karena satu, namanya itu disebut. Yang kedua, ada kejanggalan ketika klausa itu ditambah. Tapi bukan soal personalnya, gitu. Tapi soal konflik kepentingan antara nama yang disebutkan dengan ketua Mahkamah Konstitusi yang memiliki relasi keluarga. Titiknya di situ, makanya kami bilang tidak ada kepolitikan sama sekali. Nah kalau Gibran bukan keponakan dari ketua Mahkamah Konstitusi, tidak akan ada persoalan ini, Elvira. Oke, Bang Habib ingin berkomentar mengenai itu, adanya relasi antara ketua MK dan calon wakil presiden sudah Anda. Dibahas ya, sebetulnya soal, halo? Ya, silakan Bang Kedengaran? Habib. Kedengaran. Ya, sudah dibahas secara detail sebetulnya dalam putusan pertimbangan ini. Apa yang disampaikan Pak Julius juga sudah ada sebetulnya soal diktum putusan yang berbeda dengan petitum, ya soal dengan tuntutan itu berbeda, dan itu sebetulnya praktik yang biasa karena kita mengenal yang namanya azas ex equo et bono, ya menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sesuai dengan kebijakannya seadil-adilnya.
Dan di dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya tidak hanya menjadi negatif legislator, ya kan, tetapi dia bisa menjadi pemberi pesan, ya, judicial order. Nah, ini kan teknis, tapi faktanya memang bisa dan sering seperti itu, begitu kan? Ini nggak ada masalah. Ya, yang saya mau katakan, ya kan, diskursus soal kualitas putusan ini silakan saja disampaikan, ya kan. Tetapi kalau putusan sudah diputus, maka saya pikir hakim tidak bisa disalahkan, ya, karena membuat putusannya. Ada asas ya dalam hukum ya, bahwa ketika hakim membuat putusan itulah yang paling benar. Hakim nggak bisa dipersalahkan karena pertimbangan yang ada di dalam putusannya. Tetapi karena perilakunya, misalnya dia bertemu dengan pihak yang tidak tidak diizinkan dia temui, ya, dia menerima sesuatu dan lain sebagainya. Kalau soal konflik of interest, Mahkamah Konstitusi ini sudah berkali-kali kok mengadili perkara terkait dirinya sendiri, terkait usia para hakim sendiri, termasuk saudara Saldi Isra. Ya, ada satu pasal yang sangat menguntungkan seorang Saldi Isra, seorang diri. Jadi bukan ponakannya lagi yang diuntungkan. Saldi Isra personally seorang diri dari 280 juta warga negara Indonesia diuntungkan dengan pasal dalam Undang-Undang 7 tahun 2020. Tetapi dia mengadili perkara tersebut. Nggak ada masalah karena ya Mahkamah Konstitusi ada pengadilan terhadap norma, ya, terhadap apa yang tertulis dalam undang-undang, bukan pengadilan terhadap sengketa hak orang per orang dan orang lain gitu. Kurang lebih begitu, Mbak. Baik, artinya kalau saya baca dari statement Anda, argumentasi yang disampaikan para pelapor ini kurang kuat begitu ya, kurang meyakinkan menurut Bang Habib. Saya terakhir ke Anda, Bang Julius. Kita sempat mendengar begitu ya, nanti tanggal 7 November Majelis Kehormatan akan menyampaikan putusannya karena tanggal 8 November itu sudah mepet waktunya, kesempatan untuk mengganti pasangan calon ke KPU. Anda yakin keputusan dari Majelis Kehormatan ini akan adil dan menjawab keresahan publik atas integritas para hakim konstitusi? Publik yang mana dulu? Publik yang mana? Banyak publik yang senang kok. Jangan diklaim publik resah. Saya kasih gitu. Bang Julius dulu, baru nanti saya kasih kesempatan pada Ya, Anda. Anda bikin statement yang benar. Jangan berpihak juga. Publik bukan hanya resah, banyak juga yang senang gitu loh. Kanda Habib, biar aku jelasin dulu, Kanda Habib. Aku jelasin dulu. Jadi gini, kami menyatakan tidak nyaman dengan proses yang cepat. Itu berkali-kali kami sampaikan kepada MK-MK, kami tidak nyaman dengan proses yang cepat karena tujuan kami membuat jelas seluruh permasalahan, seluruh perdebatan, seluruh kejanggalan yang terjadi dalam proses pemeriksaan yang berdampak pada putusan. Itu dulu poin pertama gitu. Makanya kami mengharapkan proses yang panjang, kita panggil ahli, kita gali adakah relasi antara legal error, judiciary misconduct of the judges dengan teknis yudisial, istilah yang tadi disebutkan Kanda Habib. Jadi saya mau menegaskan soal itu. Makanya kami kaget ketika loh ini akan diputuskan tanggal 8, kemudian tanggal 7 kita sudah selesai. Jadi pembuktian dilakukan dengan cepat dan yang lain. Nah, kalau ditanya keyakinan, hanya hakim yang boleh menggunakan keyakinannya. Kami merujuk pada dokumen yang kami dapatkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Saya pikir harusnya terang dan jelas ditemukan pelanggaran-pelanggaran baik di level etik maupun di level perilaku. Cuma yang kami harapkan adalah tadi relasi antara legal error ini, judiciary misconduct ini, kemudian teknis yudisial yang kami tidak mengharapkan dan memang tidak boleh MK-MK membatalkan putusan, tidak boleh. Tapi ini harus dijadikan rujukan untuk perbaikan sistem politik kita ke depannya, utamanya dalam membahas soal elected official. Nanti tugasnya Kanda Habib itu di DPR dengan Presiden untuk membahas secara seksama, terbuka dan partisipatif dengan warga negara, utamanya anak-anak muda. Itu yang dijanjikan oleh para politisi, itu juga yang dijanjikan oleh Mahkamah Konstitusi. Fokus kami di sana. Jadi kami merujuk itu menurut kami kuat, gitu Elvira. Oke, sekarang saya ke Bang Habib, closing statement sekaligus pertanyaan, jika kemudian ada putusan yang berbeda, apakah Gerindra menyiapkan skenario nama pengganti? Oh, nggak ada, nggak akan mungkin Mahkamah Konstitusi MK-MK membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak ada skenario pengganti, nggak ada ceritanya. Ya, secara hukum, secara azas tidak ada ceritanya.
Oke, baik. Bang Habib, terima kasih sekali lagi. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Bang Julius, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Kita tunggu nanti bagaimana hasil dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akan disampaikan pada 7 November mendatang. Selamat malam.